Assalamualaikum. Kita udah membahas autofagi dari lama ya, jadi mestinya yang nonton kanal sini udah ngerti lah ya manfaatnya itu apa aja. Nah, baru-baru ini mulai banyak tuh yang mengkait-kaitkan tentang khasiatnya turmeric alias kunyit gitu ya dengan kencengnya autofagi. Kunyit udah pada tahu lah ya, kalau nggak tahu kunyit bisa tanya kiri kanan. Karena sejak dulu banget kunyit atau kunir ini udah jadi jejamuan Nusantara yang khasiatnya macam-macam. Konon menurut sejumlah pakar asal muasalnya memang dari sekitaran Nusantara sini walau. Balik lagi aja ke soal autofagi. Istilah autofagi sendiri itu sebenarnya udah dimention sama seorang pakar Belgia di tahun 60-an, tapi pada masa itu banyak hal terkait detail-detailnya itu masih rada gelap gulita. Tentunya terus diteliti dan diteliti terus sampai kemudian soal autofagi ini menjadi terang benderang setelah diteliti oleh Dr. Yoshinori Ohsumi dari Jepang beserta timnya. Sampai kemudian dia memenangkan hadiah Nobel segala tuh tahun 2016 karena dianggap risetnya tentang autofagi itu lumayan spektakuler dan membuka mata para pakar untuk penelitian-penelitian lanjutannya. Healing yang dahsyat yang muncul bersama dengan autofagi itu kata Dr. Ohsumi akan kenceng kalau diawali dengan AMPK pathway namanya, dan itu terjadi kalau sel-sel mengalami puasa panjang atau fasting gitu. Dan autofagi ini akan bleret, akan menyingsing kalau yang muncul mTOR pathway bersamaan dengan kelimpahan nutrisi di aliran darah yang bisa diakses oleh sel-sel di tubuh kita. Awalnya kayak gitu tuh keyakinan para pakar secara umum. Namun penelitian lanjutannya menunjukkan autofagi itu kayak dimmer switch gitu, nggak pernah benar-benar mati pet, dia itu relatif ada terus, atau kayak jalan raya lah gitu ya. Saat macet total pun itu sebenarnya bukannya lalu lintasnya berhenti 100%, masih bisa beringsut-ingsut dikit-dikit kayak gitu. Dari situ terus ramelah soal intermittent fasting. Jadi autofagi itu dan AMPK pathway tidak cuma muncul saat puasa panjang extended fasting, tapi intermittent fasting aja juga bisa walaupun tidak sekencang extended fasting. Bahkan dengan cara tertentu AMPK pathway ini bisa diperkuat dengan puasa pura-pura tanpa orangnya mesti puasa beneran. Fasting mimicking dietnya Profesor Valter Longo itu memanfaatkan jalur ini tuh untuk ngencengin healing dan autofagi. Ada pula melalui obat-obatan kayak obat diabetes macam metformin dan berberin, itu juga bisa ngencengin atau memunculkan AMPK pathway tanpa orangnya mesti beneran puasa. Nah, lebih jauh dari itu, makin lama yang meneliti autofagi ini makin banyak. Bahkan di tataran dunia ada jurnalnya yang khusus, jurnal autofagi gitu. Satu pertanyaan besarnya ya dari para peneliti itu tuh gini, apa benar autofagi ini mesti diawali dengan peredaman mTOR pathway dan pengencengan AMPK pathway? Apakah tidak mungkin ada jalan-jalan lain, pathway yang lain? Bukankah biasanya untuk hal-hal yang sepenting itu di tubuh kita itu ada jalan tikusnya, ada jalur alternatifnya? Masa jalurnya cuma satu? Nah, ternyata dugaan-dugaan seperti itu tuh benar. Ujungnya ketemu juga. Selain lewat jalur AMPK pathway disinyalir oleh para ahli autofagi dunia zaman kekinian, autofagi itu bisa juga didapat lewat jalur lain, jalur alternatif non-AMPK pathway. Salah satunya itu yang mereka bilang sebagai transcription factor EB. Ini masih awal-awal nih, belum cukup detail, tapi itulah judulnya. Nah, peran turmeric atau kunyit atau kurkumin gitu kalau zat berkhasiat yang ada di dalam turmeric itu di mana? Nah, ternyata dia itu bisa jadi boosternya autofagi lewat banyak jalur. Pertama ya, dia itu bisa berperan ngencengin si AMPK pathway dan meredam mTOR pathway itu. Ini kayak metformin aja atau berberin obat diabetes atau suplemen sebangsanya yang dulu pernah kita omongin. Dengan demikian, maka selanjutnya kalau kita extended fasting, di awal akhirnya diiringi dengan asupan turmeric, maka autofaginya cenderung bisa lebih kenceng daripada kalau tanpa turmeric. Intermittent fasting aja juga bisa, idem autofaginya tentu tidak sekenceng extended fasting, tapi cenderung bisa lebih kenceng kalau diiringi dengan turmeric. Yang fast mimicking juga kalau diiringi turmeric bisa lebih kenceng autofaginya. Nah, untuk ngencengin autofagi tanpa puasa, ada beberapa cara tuh ya kalau berdasarkan sharingnya para influencer autofagi. Selain dengan diet yang sifatnya fast mimicking kayak yang diajarin Profesor Longo, bisa pakai suplemen atau obat macam metformin dan berberin. Bisa juga dengan olahraga yang tersistem dengan baik setelah cukup pembiasaannya. Terus, lebih jauhnya dari itu, ternyata menurut penelitian yang barusan saya dengar sharingnya, kurkumin itu bisa ngencengin autofagi lewat jalur non-AMPK pathway juga, yaitu dia lewat transcription factor EB yang tadi itu. Nah, pendeknya,
autofagi lewat semua jalur itu cenderung bisa dibuat lebih kencang oleh suplemen turmerik atau kunyit atau kunir atau zat berkhasiatnya itu disebut sebagai kurkumin gitu oleh para pakar. Apa khasiatnya cuma itu aja? Nah, ini panjang lagi ceritanya, karena ya tadi itu. Kunyit ini udah menjadi bahan favorit untuk jamuan sejak zaman kakek nenek buyut kita belum pada lahir. Kapan-kapan kita bisa bahas ya, secara lebih khusus khasiat-khasiat dia yang lain. Cuma ada beberapa catatan nih ya, terkait dengan konsumsi turmerik. Pertama, diketahui oleh para ahli karena sifat yang rada keras gitu, buat yang ada gangguan liver atau saluran cerna pada umumnya, konsumsinya mesti hati-hati dan sebaiknya konsul dulu sama ahlinya. Kedua, dia itu tidak mudah masuk ke saluran darah kita. Atau kalaupun masuk, seringnya dia itu cepat-cepat diredam dan dinetralisir oleh liver kita. Nah, tapi belakangan terus ditemukan oleh para ahli agar kurkumin ini bisa lebih manteng gitu di aliran darah, yaitu sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan black pepper atau zat berkhasiatnya itu disebut pepperin apa ya gitu. Sorry nih kalau salah. Walau begitu, kalau Dr. Paul Saladino dia cenderung nggak mau tuh mengkonsumsi turmeric. Dia punya alasan sendiri, silakan aja dipantau sharing-sharingnya dia kalau mau lebih hati-hati lagi. Terakhir nih ya, kita mesti nyadar bagaimanapun turmeric itu sekedar suplemen. Perlakukanlah dia seperti selayaknya suplemen dan jangan dikira dia itu Superman. Wah, Superman apa? Maksudnya gini loh, suplemen kayak gitu tuh ya, nggak kayak kita makan cabai, detik ini kita gigit langsung berasa nyos gitu. Enggak, itu bakal beneran berefek kalau jangka panjang. Jadi kalau mau beneran ngerasain khasiatnya itu alon-alon asal kelakon gitu deh, kalau menurut peribahasa dari Italia. Kalau keburu nafsu terus dosisnya dilipat gandakan 10 kali dari yang dianjurkan, wah gila sih itu. Hasilnya kayak apa walau alam bisa-bisa bahaya. Itu deh. Dulu sebenarnya udah pernah kita ulas juga sih obat suplemen yang bisa ngencekin autofagi, tapi soal turmeric ini dulu baru sekilas-sekilas. Kalau ada yang udah biasa konsumsi ini, mau ikut sharing soal khasiatnya, silakan aja komen ya. Terima kasih.